Jadi bayi 2 minggu waktu itu ketemu sama aku itu lingkar perutnya tuh gede banget ya. Nggak ada alergi, nggak ada apa-apa. Bayinya itu kolik, bener-bener gede banget. Ternyata ususnya itu berhenti bergerak. Nah, ususnya berhenti bergerak jadi karena dia diberikan makanan. Jadi bayi umur 2 minggu dikasih sama neneknya pisang tuh. Aku ketemu. Dan akhirnya halo semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selamat datang di podcast Curhat Sahabat Bunda Pintar Huki dengan tema gangguan pencernaan pada bayi, persembahan dari Baby Huki. Senang sekali saya Rai Cendana bisa menyapa Bunda Pintar Huki yang nonton podcast kali ini dan kali ini juga kita bakal ngebahas informasi yang penting-penting seputar si kecil. Sebelum kita mulai berbincang-bincang nih Bunda Pintar Huki, siapin dulu nih tehnya, kopinya, cemilannya, jangan lupa karena penting cemilan, tapi kalau bisa cemilannya sehat ya, jangan yang aneh-aneh biar gak diare gitu kan. Tapi yang lebih bikin stres mungkin ketika tahu kalau si kecil itu mengalami gangguan pencernaan ya Bunda Pintar Huki, itu kayaknya udah aduh pusing banget gimana ya cara ngatasinnya. Tapi tenang, di kesempatan kali ini Baby Huki sengaja mengundang seorang dokter yang bisa berbagi informasi dan juga bisa memberikan tips gitu ya, bagaimana caranya supaya si kecil bisa terhindar dari gangguan pencernaan. Dan mudah-mudahan kali ini informasinya bisa ngebuat Bunda Pintar Huki jadi nggak galau lagi. Langsung aja, ini dia Dr. Andreas Magister Kedokteran Pediatrik SPA. Halo dokter, apa kabarnya? Kabarnya luar biasa baik. Mantap. Nah ini mau klaim dulu ya, kalau sebelum kita podcast itu udah di swab dan semuanya udah negatif, alhamdulillah. Jadi nggak apa-apa kalau kita buka maskernya ya dok ya? Aman. Oke aman. Oke, sebelum masuk ke pertanyaannya nih dokter, seperti yang tadi Rai juga udah singgung, kalau kita yang sakit itu kan udah kelimpungan sendiri. Ya. Orang tua sakit kelimpungan, apalagi kalau anaknya sakit itu kelimpungannya tuh kayak double gitu kan. Terutama pada bayi, karena kan kalau dilihat kemampuan bayi ini untuk mencerna makanan tuh masih belum berkembang, atau lebih tepatnya belum sempurna banget lah gitu. Jadi ini biar nggak bingung gitu kan, Bunda Pintar Huki juga bisa lebih cermat lagi supaya si kecil tidak terkena gangguan pencernaan. Kita langsung aja nih, aku mau tanya sama dokter, apa sih dok masalah pencernaan yang bisa terjadi pada bayi? Oke, tadi kalau yang kelimpungan bukan cuma mama, kalau orang tuanya tuh. Ya, jadi double orang tuanya, dari kakeknya, neneknya. Nih 2 ibu, bapak juga semua, omnya, tantenya, kalau ada yang sakit bayinya, semuanya heboh. Jadi memang pasti masalah anak itu jadi konsentrasi orang tua untuk benar-benar cari tahu nih bagaimana untuk menetralisir, bagaimana cara untuk mengatasi, bagaimana cara untuk mengobati. Makanya penting banget kita mengetahui informasi-informasi yang baik, yang pastinya harus dari ahlinya gitu kira-kira. Nah, ngomong-ngomong soal pencernaan, jadi gini, ngobrol pencernaan itu, pencernaan merupakan satu bagian atau organ yang itu adalah sebagai apa ya kita bilangnya, tempat pembuatan kekebalan tubuh atau imunitas yang paling besar saat bayi. Jadi ternyata saluran pencernaan ini paling penting ketika untuk melawan bakteri, melawan virus supaya nggak jadi penyakit. Makanya tadi, apa sih masalah yang sering muncul? Banyak. Yang paling sering banget sih yang pertama diare pastinya. Yang kedua konstipasi, kalau kita sering sebut tuh ibu-ibu zaman now tuh sembelit. Yang terakhir itu pada bayi-bayi itu biasanya adalah kolik. Ini 3 teratas yang memang sering banget dikeluhkan sama para orang tua zaman now. Kenapa bisa begitu? Nanti deh ngobrol satu-satu. Benar. Aku setuju kalau orang tua zaman sekarang tuh nyebutnya sembelit gitu ya dok. Tapi sebenarnya sembelit pada bayi ini biasanya terjadi tuh karena apa dok? Nah ini beda-beda penyebabnya. Jadi kalau bayi misalnya usia 0 sampai 6 bulan, rata-rata yang bisa nyebabin sembelit itu memang karena saluran pencernaannya belum sesempurna fungsinya seperti anak-anak atau orang dewasa yang lebih tua gitu. Jadi penyebab yang paling sering itu memang tadi karena fungsi pencernaannya belum baik.
yang bisa meningkatkan resiko itu ada. Oke. Salah satunya adalah adanya alergi. Jadi anak-anak yang mengalami alergi biasanya saluran cernanya tambah nggak sehat, otomatis nanti tadi tuh mencerna makanannya jadi nggak bagus, otomatis nanti jadi sembelit. Itu penyebab paling utama. Yang kedua ya, biasanya pergerakan dari ususnya itu terganggu. Kenapa? Banyak penyebabnya. Bisa karena infeksi atau bisa karena adanya tumpukan apa ya, gas ya, gesi ya. Jadi di dalam saluran cernanya itu banyak gas. Jadi menyebabkan saluran cernanya jadi lebih males dan akhirnya jadi sembelit. Kira-kira gitu sih penyebabnya. Oh, oke. Itu penyebab dari sembelit. Tadi dokter juga udah menyinggung kolik. Nah, ini kolik tuh sebenarnya apa, Dok? Jadi ini kolik juga dibuat sama para mama-mama milenial nih. Oke. Jadi kalau di kita tuh bilangnya memang itu sering terjadi pada anak karena tadi kita bilang ya banyak gasnya di dalam saluran pencernaan. Jadi kolik adalah reaksi atau respon tubuh terutama saluran pencernaan akibat adanya gangguan pencernaan yang menghasilkan jumlah gas atau kita bilangnya gesi di dalam saluran cerna tuh lebih banyak. Akhirnya karena gas terlalu banyak menyebabkan tuh kalau mau lihat perut bayinya tuh kayaknya kayak balon mengembang gitu ya, maju ke depan, akhirnya menekan bagian di ujung atas dari saluran cerna tuh di bagian perbatasan antara dada sama perut. Di situ ada saraf. Ada saraf yang kalau ketekan karena tekanan dari perutnya terlalu besar, sarafnya itu kerangsang akhirnya menyebabkan nyeri. Nah, nyeri inilah suka diresponnya anaknya jadi rewel, nangis. Terus kalau pagi tuh suka katanya dari subuh jam 3 pagi sampai jam 5 nggak mau tidur. Karena apa? Ya tadi perutnya kerasa kembung banget, kerasa penuh. Nah ini dia. Kenapa? Penyebabnya paling banyak ya tadi sama sebenarnya. Bisa penyebabnya karena alergi atau apa tuh? Asupan atau input dari gas yang terlalu berlebihan ke dalam saluran cernanya bayi. Oke. Nah, misalnya tadi kan dokter juga udah singgung ada gas dari luar yang masuk ke dalam gitu. Nah, ini bisa disebabkan juga oleh media pemberi ASI nggak, Dok? Ya, bisa. Jadi apa sih yang menyebabkan produksi atau masuknya udara terlalu banyak ke dalam saluran cerna? Yang pertama karena sebenarnya saat menyusut tanpa media lain dengan langsung direct breastfeeding itu juga bisa. Ya, jadi direct breastfeeding juga bisa menyebabkan kolik. Apa sebabnya? Karena perlekatannya mulut bayi terhadap puting itu tidak sempurna. Kenapa penyebabnya? Karena adanya gangguan gangguan anatomi. Anatomi itu bentuk rahang ya atau bentuk lidahnya atau adanya masalah-masalah anatomi lain di dalam mulut yang menyebabkan perlekatan antara puting ibu sama mulut bayi itu nggak sempurna. Sehingga ada leakage ya, ada bocor. Nah, ketika bocor dia isap-isap kedengeran bunyi clicking. Nah, bunyi clicking ini ternyata masuk ke dalam udaranya masuk tuh. Nah, karena udaranya masuk, akhirnya menyebabkan tadi kembung perutnya bayi. Nah, inilah salah satu penyebab. Padahal dia nggak pakai media yang lain gitu. Kenapa? Karena ternyata gangguannya itu memang anatomi dari mulutnya bayi itu ada masalah. Penyebabnya apa sih? Biasanya itu masalah tongue tie atau lip tie. Nah, ini terkenal juga tuh di para moms milenial. Yang kedua, pemakaian minum susu atau minum ASI dengan media DOT biasanya tuh. Itu yang suka bikin kolik ya kan? Sama karena apa? Kita tahu bahwa DOT itu kan lubangnya gede di tengah ya. Jadi ketika dia isap masuk juga udara gitu. Kenapa? Dotnya itu kan nggak sepenuhnya terisi susu, pasti ada udara. Nah, udaranya tuh ketika dia minum susu masuk juga sama, akhirnya jumlah gas dan juga jumlah susunya itu sama banyaknya yang masuk ke dalam saluran cerna, kira-kira gitu. Jadi pemilihan kalau misalkan Bunda Pintar Huki memang memutuskan untuk memberikan ASI dengan media pemberi ASI, memang harus detail, harus cari tahu dotnya seperti apa, harus benar-benar research gitu ya. Ini apa sih kelebihan dotnya kayak gitu ya. Nah, ini menarik nih Dok, seputar dot sendiri
bahwa Baby Hooky kan mengeluarkan dot ortodontik ya. Kita ketahui kalau dot ortodontik itu beda sama dot yang lain. Ini pengalaman berdasarkan aku doang, cerita. Aku bisa cerita kayak gini karena memang anak aku tuh pakai dot ortodontik dari Baby Hooky. Jadi pada saat aku bekerja, sekali lagi mungkin Bunda Pintar Hooky belum tahu nih, masih baru-baru ngikutin podcast ini. Jadi memang anakku itu aku tinggal usianya di 2 bulan, aku tuh udah mulai kerja lagi gitu. Nah pada saat umur 2 bulan itu aku sempat cobain pakai sendok, Dok. Pakai sendok berhasil kalau sama neneknya. Tapi kan kalau sama neneknya kan kasihan. Maksudnya kan neneknya juga udah sepuh gitu. Artinya butuh istirahat lebih banyak gitu. Sementara ya udah mau nggak mau aku pakai nanny gitu kan atau babysitter. Nah pada saat babysitternya ngasih asipnya itu pakai sendok itu nggak works. Artinya kayak tumpah-tumpah kayak gitu kan, bingung. Akhirnya aku research, aku tanya-tanya banyak sama teman-teman aku, pakai apa ya ini ya? Ya udah cobain aja pakai dot ortodontik dari Baby Hooky. Oke, dot ortodontik tuh kayak gimana dari Baby Hooky? Apa kelebihannya? Setelah aku cari tahu dan aku bukan pegang ya, lebih kan kalau kayak gini kan udah kelihatan ya dari luar aja tuh udah kelihatan gitu. Jadi si dot ortodontik Baby Hooky ini tuh punya kelebihannya adalah lebih pipih, bentuknya tuh pipih. Abis itu lubangnya tuh ada di tengah-tengah di atas sini, Dok. Oke. Lubangnya tuh ada di sini, kalau bisa dilihat di kamera ya. Nah ini nih jadi tuh bayi tetap ada usaha untuk ngebuat si asipnya tuh keluar dari botolnya gitu. Nah pada saat aku coba dan ternyata berhasil, bayi aku alhamdulillah masih mau menyusu. Itu kan yang paling terpenting kan. Iya benar. Kadang kalau misalkan ibu-ibu muda gitu punya bayi kan, apalagi bekerja. Punya pekerjaan di luar, pengen banget dong pulang-pulang tuh kasih ASI yang langsung gitu. Ya alhamdulillah sih aku pakai Baby Hooky dot ortodontik ini nggak ada masalah sama sekali. Dan yang paling terpenting ini waktu pas lagi nyusun itu dia nafasnya nggak pakai nafasnya itu pakai hidung bukan pakai mulut. Gitu. Jadi ya itu ya mungkin yang bisa anginnya nggak begitu banyak masuk ya, Dok ya. Ya jadi ketika menyusu itu kan proses yang cukup lama ya. Biasanya nanti 3 menit sekali atau beberapa menit sekali tuh bayi akan mengambil nafas. Ya kan? Itu pasti. Kalau direct breastfeeding pun sama sebenarnya. Nah, tadi ketika dia menyusu tapi bayangin aja kalau pakai media pemberi ASI ya dengan lubang yang besar dengan mudahnya gitu. Ketika dia minum dan lagi mau nafas gitu kan, mau nafas nggak sengaja gitu. Dia berhenti kan pakai dari mulut tiba-tiba udaranya masuknya banyak terus kesedek kayak itu kan ya. Nah jadi memang sebenarnya yang ditakutin ya kayak gitu. Selain tadi udaranya masuk banyak, kesedek yang paling ini. Kenapa? Karena memang akan ada siklusnya. Nggak misalnya netel 15 menit langsung tok terus, nggak mungkin. Dia pasti berhenti untuk nafas. Dan kita nggak tahu masa kita keluarin semua ya tetap di dalam situ. Nah bayangin kalau misalnya medianya tadi salah, otomatis itu perutnya makin terus lama-lama bayi juga males untuk netek ya kan. Selain netek pakai medianya juga pasti bete. Kenapa? Kayak gelegeban, bahasa orang Indonesia tuh gelegeban gitu. Jadi kayak masuknya tuh berlebihan. Kenapa? Ya itu karena dia ketika bernafas dia tetap ngalir kan, tetap ngalir netes terus, sementara si bayi lagi pengen nafas. Kalau minum nggak mungkin kan nafas pakai mulutnya. Nah, sementara bayi itu nafas bukan cuma pakai hidung tapi kadang masih pakai mulut. Nah itu normal. Makanya tadi hati-hati gitu, pemilihan nggak bisa salah-salah. Iya betul. Dan nggak ada yang bisa maksa. Secara jujur kita dokter anak pasti menganjurkan tetap direct breastfeeding. Cuma kan pilihan orang tua. Orang tua itu ada yang tadi sibuk kerja. Di Indonesia tidak mengenal yang namanya cuti sampai bayi usia 2 tahun. Nggak ada di Indonesia itu. Cuma dikasih waktu sampai 3 bulan maksimal. Otomatis si ibu-ibu berjuang dong untuk memberikan ASI, putar otak gimana nih. Tadi pakai sendok medianya ribet. Ya kan belum tentu si neninya mau ngasih. Iya kalau neneknya kan cinta, oh sayang mau neninya, oh yang penting masuk ya. Ntar dipaksa-paksa ribet. Terus pakai media yang lain ternyata ada efek sampingnya. Makanya harus pintar-pintar milih pemberian ASI pakai media apa yang tepat buat bayi. Oke, nah kalau untuk menghindari kolik selain pakai dot ortodontik yang memang ini bentuknya lebih pipih, jadi pas banget di langit-langit ya. Dan untuk angin masuk itu lebih sedikit. Selain pakai dot ortodontik ada lagi nggak, Dok? Untuk meminimalisir kemungkinan untuk kolik.
pemberian media ASI selain direct breastfeeding itu yang paling benar adalah menggunakan cup feeder ya, pakai gelas. Cuman ya itu latihannya harus belajar bareng-bareng antara si pemberi ASI-nya sama si bayinya. Harus adaptasi dulu. Ya kalau misalnya selain pemberian medianya yang lain itu bisa juga tuh untuk mengurangi resiko dari kolik ya, mau nggak mau dipijetin bayinya. Iya dipijit ya. Nggak usah panggil tukang pijet, nggak usah panggil iya kan, nggak usah panggil tukang pijet sini yang terkenal di dunia mayanya begini-begini, nggak usah, bisa dikerjain pijet sendiri di rumah. Itu ternyata bisa membantu mengurangi resiko kolik. Yang kedua bisa membuat si bayi tidur lebih nyaman. Gitu. Kenapa? Kan ada kontak batin antara orang tua sama bayi. Jadi dia ngerasa tuh sentuhan lembutnya. Penting nggak? Penting. Pijet bayi itu wajib dilakukan setiap hari oleh si ibu. Oh, setiap hari? Setiap hari. Itu dari usia berapa, Dok? Dari 0 hari. Kenapa? Karena balik lagi itu tadi pijetannya bukan yang kayak kita ya kalau diurut copot tenaganya super ekstra, enggak. Jadi pijetan itu adalah sentuhan lembut yang membuat bayi itu lebih rileks sebenarnya. Itu bisa dilakukan baik di tubuh kaki dan kalau buat kolik di perut. Kalau perut itu ada ilu tuh kalau kenal. Apa itu tuh? I love you tuh. Jadi bentuknya ilu iya, ya kan. Iya. Sama pijetan goes jadi kayak sepeda. Sama pijetan lembut itu di dalam di atas perutnya itu biasa kita pijatnya begini. Ada tuh. Ya itu boleh dilakukan dan itu rutin dilakukan setiap hari untuk mengurangi resiko kolik pada bayi. Oke. Jadi memang kalau udah terlanjur kena kolik ya udah dipijit aja ya sering-sering ya. Sering-sering. Oke. Jadi berarti kalau mau mijit bayi itu caranya nggak cuma istri aja yang tahu ya? Ya semua. Suami, mertua gitu ya? Kakeknya, neneknya suruh belajar semua. Kenapa? Karena kan gak tiap detik bersama dengan ibunya. Benar. Orang-orangnya ikut merawat belajar juga. Banyak kok kita bisa lihat ya di mana di channel-channel di YouTube itu banyak. Di mana-mana itu semua udah mengajarkan bagaimana cara pijet bayi yang baik dan benar gitu. Asal akurat juga ya caranya akurat. Ya kan. Bener. Jadi harus dicari tahu dulu ini untuk tutorial pijit bayi itu harus dicari tahu ini datang dari mana betul. Kan. Jadi penting banget tuh Bunda Pintar Huki kalau misalkan pengen mijit bayi bisa dilakukan setiap hari dan bisa menggunakan minyak telon juga nih. Minyak telonnya juga bisa dari Baby Huki. Seperti yang Rai sudah gunakan, ini adalah minyak telon Baby Huki. Jadi kalau aku gimana ya kalau bisa jadi parfum? Jadi parfum aku akan kasih semuanya nih ke baju-baju. Jadi ini memang kenapa Rai suka sama Baby Huki minyak telon ini nih, Dok. Jadi teksturnya tuh lebih moist, udah gitu dia tuh nggak terlalu panas gitu loh. Ada kan minyak telon yang panas banget ya, Dok. Betul. Ya. Nah, itu malah nggak boleh ya, Dok? Nggak boleh. Kenapa? Nah itu tadi terlalu iritasi ya, kan panas, kulit bayi itu sensitif banget. Ketika dapat bahan yang tadi panas otomatis tuh berarti dia mengiritasi kan. Kenapa? Jadi pembuluh darah di kulitnya bayi itu kebuka semua dan jadi merah-merah. Itu nggak bagus juga. Itu nggak boleh. Makanya pilihannya selalu yang tadi lembut ya kan terus dia melembabkan justru bukan membuat panas doang gitu. Iya, bentar ya cobain dulu ya. Mungkin dokter mau cium-cium baunya baunya dari Baby Huki minyak telonnya. Ini biasanya sih emang udah aku rutin kasih tapi memang nggak setiap hari sih, Dok, karena kan anak aku memang jarang kolik gitu. Kalau misalkan ada enak nih. Enak sih. Nggak terlalu keset ya? Iya, jadi moist gitu ya. Oke, nah ini untuk tutorial pijit bayi selain kalau I love you tuh jadi gimana ya? Dok tuh bisa nggak sih praktekin kayak tutorial? Bisa. Misal ini kayak gini. Contohnya perut bayi nih kira-kira gitu ya. Jadi I-nya tuh dari atas. I-nya dari atas, oke. Lakukan biasanya tuh 10 kali. Enak nih. Enak ya? Ya 10 kali dari atas ke bawah. Terus L. Kita L-nya itu dari bawah. Ya. Oh, L-nya dari bawah. L-nya dari bawah. Kebalik dong saya, berarti. Ya, terus U dari bawah juga gitu. Jadi pokoknya dari bawah gitu ya. Iya, jadi ini mengikuti
arahnya ususnya. Jadi ntar dia keluar ke bawah. Kan jadi nanti keluarnya misalnya di sini nih anusnya. Jadi makanya kita dorong. Jadi kurang lebih ini 1 2 3 4 5. Terus ini juga 1. Ini sampai 10. Sampai 10. Terus U-nya kebalik. Nah, U-nya kebalik. Gitu sampai 10. Itu bisa dilakukan. Lembut aja, nggak usah tekan-tekan. Oh, berapa kali berarti 10? Jadi 10 ya, 1 2 sampai 10. L-nya juga. Itu sangat amat membantu. Dan tadi apa gerakan goes ya, kayak jadi goes kakinya, sepeda. Jadi tapi kita kan kalau masih bayi suka takut nggak sih? Maksudnya ringkih gitu tulangnya. Aman. Oh ini justru bayi itu memiliki tulang lebih banyak dibandingkan orang dewasa. Oh gitu. Iya, kurang lebihnya 100 lebih banyak dibandingkan orang dewasa. That's why kenapa kita bisa gerakin bayi itu kalau iseng-iseng ya. Ini tangannya bayi aja bisa nempel ke sini nih. Iya. Kalau kita, sampai sini aja mentok. Kenapa? Karena di sini tulangnya lebih banyak. Nanti ketika dia makin dewasa akan nyatu tuh. Nah, makanya jadi nggak usah takut sebenarnya. Goes itu ya kayak kita gini aja nih. Gerakin kakinya kayak kita lagi goes sepeda. Nah, kayak gitu dilakukan kurang lebih 5 sampai 10 menit itu lumayan bisa mengurangi. Kenapa? Karena tekanan dari bawah dorong, gasnya bisa keluar terus akhirnya sendawa. Gitu. Pasti selalu dari atas, Dok. Bisa juga dari bawah sih. Bisa juga. pada saat buang air besar kayak gitu ya. Iya. Oke, Bunda Pintar Huki sekali lagi yang pengen tahu gimana caranya untuk tutorial pijit si kecil, bisa juga nih dikepoin di YouTube-nya Baby Huki, yaitu Baby Huki Official. Nah, selain yang tadi dibilang sama Dokter Andreas, Ray juga udah sampai ini ya, kalau ini adalah solusi yang baik juga buat Bunda Pintar Huki yang mungkin pengennya sih ngasih ASI-nya tuh langsung. Ya. Tapi mungkin ada gangguan kesehatan, contohnya ibunya sakit apa kan kita nggak pernah tahu ya, Dok ya. Pasti itu faktornya banyak sekali. Atau mungkin bekerja di luar yang memang mengharuskan keluar setiap hari, tidak bisa memberikan ASI secara langsung. Ini mungkin bisa menjadi jawaban untuk mamah-mamah muda nih Bunda Pintar Huki, yaitu dot ortodontik dari Baby Huki yang bentuknya pipih. Sekali lagi ini Rai kasih lihat, ini jadi dotnya itu bentuknya pipi. Selain itu lubangnya itu ada di atas sini ya, ada di tengah-tengah. Jadi posisi di atas dan di bawah ini langit-langitnya sangat pas, nggak ada celah untuk angin masuk. Selain itu juga bisa menekan langit-langit walaupun pemakaiannya bertahun-tahun. Jadi aman banget nih mama-mama muda di luar sana yang lagi kebingungan ninggalin anak. Waduh, nih saatnya gue harus bekerja ya kan. Biasanya cuti kan 3 bulan doang ya, Dok ya. Habis itu udah langsung ninggalin anak. Jadi jawaban yang pasti, kalau misalkan pengen menggunakan media pemberi ASI, yaitu ya harus pilih bener-bener detail, cari tahu kelebihannya seperti apa. Dan dot ortodontik sejauh ini aku gunakan untuk bayi aku aman-aman aja, aman terkendali lah intinya gitu. Sampai jatuh. Wah, ini jatuh lagi. Ini saking moistnya, Dok. Iya, ini licin saking ya? moistnya, licin banget. Ya itu tadi emang ini minyak telurnya kalau aku sih emang udah pakai lama sih, jadi bisa dicoba juga nih Bunda Pintar Huki. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke sesi tanya jawab. Ini datang dari pertanyaan yang langsung dikirimkan sama Bunda Pintar Huki di Instagram @babyofficial @babyhukiofficial. Datang dari @listianingsi_SBY. Ini untuk SBY-nya apa ya? Surabaya mungkin. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah bayi ASI bisa kolik, Dok? Nah, jawabannya sebenarnya tadi selentingan udah tuh. Udah. Jawabannya tetap bisa. Tetap bisa. Kenapa? Karena tadi adanya masalah anatomi atau bentuk dari oromotor ya. Jadi di daerah oromotornya itu, daerah mulutnya ada masalah. Salah satunya adalah tongtai. Itu banyak banget yang ngebahas sekarang. Apa sih itu tongtai? Itu yang jadi pertanyaannya juga. Tongtai itu merupakan selaput di bawah lidah yang akhirnya membuat lidah itu tidak mampu bergerak maju mundur ke samping kanan kiri seperti layaknya bayi-bayi yang tidak memiliki tongtai. Hal tersebutlah yang mengganggu proses menyusu secara tepat. Kenapa? Karena nih, kalau waktu menyusu, ya kan, itu yang diisap itu bukan puting. Yang diisap itu sekeliling puting atau kita sebutnya areola. Areolanya yang ditarik, si lidah itu fungsinya mengunci.
mengunci si puting tersebut supaya nggak meluncur kelepas. Kalau lidahnya aja nggak bisa maju untuk narik, ya kan nanti posisi yang menyusui itu gimana ya, gini ya. Jadi ini puting, ini mulut, ya ini puting, dia masuk sampai ke ujung atas. Ini dia di sini. Begini, otomatis si puting ini tidak tepat di atas. Akhirnya yang keluar itu sedikit kan. Yang keluar sedikit asinya dan yang ada malah udara semua. Kenapa? Harusnya kan di ujung belakang sehingga udara tuh minimalis, ya kan yang masuk. Nah, akibat inilah yang akhirnya tadi kolik, neteknya nggak dapat asinya banyak. Yang kedua, kolik otomatis itu pasti. Terus kalau kayak gitu gimana? Solusinya apa? Ya diperbaiki. Apakah tong tanya harus dikerjakan? Jadi dilepas ya, digunting atau tindakan-tindakan lain. Kenapa? Itu contoh-contoh bayi ASI. Nggak usah pakai bayi susu formula deh. Bayi ASI aja banyak. Makanya penting banget, bukan cuma karena media-media, tapi secara langsung aja bisa nyebabin kolik. Iya itu pengalaman aku sih tong tai. Bayi aku maksudnya. Sedih banget sih dokter kalau misalkan itu harus aduh gimana ya kalau teringat-ingat dengan itu kayak aduh sedih karena kan itu dipotong kan ada darahnya juga ya. Tapi itu memang ada ya kelainan itu ya. Ada tong tai dan ada lip tie. Lip tie berarti ada di bibir atas. Di bibir atas. Iya, sama. Kenapa? Dua hal tersebut. Jadi bibir atas dan lidah itulah yang fungsinya untuk mengunci ketika menyusu. Kalau misalnya bayi-bayi tong tai menyusu itu 2 menit 3 menit lepas. 2 menit 3 menit lepas. Ceklek. Otomatis tadi udaranya banyak, terus bayinya nggak bisa netek. Tapi neteknya jadi berjam-jam tuh nggak lepas-lepas. Kenapa? Karena dia berusaha untuk dapetin susu tapi nggak dapet, nggak kenyang-kenyang, kesian. Dan itu yang ngebuat bayi itu nggak bisa tidur nyenyak pas malam-malam ya? Betul. Emaknya juga kan yang repot. Iya, kan main. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari @re_nata_triwahyuni. Anak saya udah 3 hari ini mengalami gejala kolik nih dok. Yang ingin saya tanyain adalah apakah makanan ini juga ngaruh? Atau ada pantangan apa kalau anak udah terlanjur kolik? Jadi tadi penyebab kolik yang paling sering itu salah satunya tadi adalah alergi. Jadi alergi yang terjadi pada bayi antara usia 0 sampai 1 tahun itu alergi protein susu sapi. Dok, anakku nggak minum susu sapi, anakku minum ASI full gitu kan. Pede banget. Iya, tapi mamanya minum. Nah, kalau mamanya minum, otomatis protein susu sapinya masuk ke dalam tubuhnya bayi lewat ASI. Ada proteinnya soalnya kan, nutrisinya dari situ. Nah, jadi kalau bayi alergi terhadap protein susu sapi, si ibu harus puasa produk-produk susu sapi dan juga turunannya. Tidak boleh ada yang masuk. Kenapa? Karena kalau ada yang masuk otomatis saluran cernanya rusak, otomatis menyebabkan tadi produksi gasnya berlebih dan akhirnya jadi kolik. Itu satu. Yang kedua tadi cara menetek yang nggak tepat gitu ya. Jadi cara netek yang nggak tepat ini ternyata bikin kolik. Terus yang harus dihindari apa? Kalau memang ada alergi tadi terhadap satu makanan, salah satunya protein susu sapi, mau nggak mau si ibu itu menghindari produk tersebut. Sampai kapan? Sampai tidak ada gejala lagi koliknya gitu. Jadi kita pastikan dulu apakah ini ada, sama dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, bisa konsultasi sama dokter anak. Ya pastiin apakah ini benar-benar kolik karena produk tersebut atau karena memang jumlah gas aja yang terlalu banyak gitu kira-kira. Jadi dicari tahu. Itu salah satu penyebab yang paling sering dan akhirnya harus dihindari. Jangan sampai makan makanan yang menyebabkan alergi. Itu untuk ibunya. Untuk ibunya. Kalau misalnya ada tuh mitosnya apa? Mitosnya katanya makan pedes bikin bayi sakit perut, katanya diare. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Terus kalau ibunya minum kopi, anaknya ntar gas lambungnya jadi meningkat gitu. Nggak ada hubungannya. Itu semua boleh diminum. Kenapa? Karena memang itu ada batas-batasnya tapi ya pastinya. Itu boleh dan itu tidak ada efek secara langsung kepada bayinya gitu sebenarnya. Jadi itu mitos sebenarnya. Mitos aja ya dokter ya. Jadi kalau makan pedas ya udahlah nggak apa-apa. Tapi sewajarnya. Jangan sekilo juga capek ya dikonsumsi setiap hari. Wah itu sih sakit perut ya maknya. Lanjut ke Cika_93. Pertanyaannya adalah ibu saya bilang kalau dengan memijat perut bayi bisa menghilangkan kolik. Tapi jujur nih saya takut kalau pijet dok, sebaiknya apa yang harus dilakukan? Ya tadi udah terjawab ya, tapi mungkin biar lebih jelas lagi ini dok, gimana? Jadi pijet bayi memang itu sangat amat baik. Pijet bayi dari ujung atas sampai ujung
kakinya itu penting ya, kepala sampai kaki itu penting, terutama di daerah saluran pencernaan. Nah, tapi ada tekniknya, jangan asal-asalan nih, inget, jangan asal pencet-pencet aja gini-gini gitu-gitu ya kan, apalagi pakai tekanan yang berlebihan. Yang terkenal sekarang tuh banyak tuh kasusnya invaginasi, jadi usus dari bagian bawah masuk ke bagian atas, itu karena teknik memijatnya salah, habis dia bawanya ke dukun pijet. Iya. Jadi tekanannya kenceng kayak neken orang-orang dewasa tuh salah. Jadi sebaiknya cari tadi tutorial bagaimana melakukan pijat bayi yang benar. Jadi pijatannya halus tapi repetisi berulang dan tekniknya benar. Artinya apa? Kita mengikuti anatomi dari usus, kan tujuannya tadi ya membuat bayi lebih nyaman dengan cara kita membantu mengeluarkan gas yang berlebih di dalam saluran pencernaannya. Otomatis kita ikut anatominya gitu. Jadi kan bagian ujung bawahnya di sini ya, mau nggak mau kita kerjakan lah tadi pijat ilu salah satunya, I love you, terus bisa dilakukan goes atau pijatan halus yang dilakukan di daerah atau di area saluran pencernaan di daerah perut tersebut. Itu wajib banget dilakukan. Oke, nah ini pertanyaan dari aku sih. Pernah nggak dokter ketemu sama pasien yang konsul tentang gangguan pencernaan anaknya dan sampai sekarang tuh masih inget sama kasus itu? Oh masih ada, banyak bahkan. Banyak ya? Apa tuh dok, boleh nggak ceritain? Jadi kalau nggak tahu nih, aku tuh kalau praktek tuh ketemunya tuh pasti nggak tahu di matanya para mami-mami milenial ini, aku juga nggak ngerti. Aku tuh dokter yang ngurusinnya alergi, satu. Aku tuh yang ngurusinnya bayi-bayi yang ASI-ASI, atau bayi-bayi yang tadi punya gangguan di bagian mulutnya, jadi masalah menyusunya tuh bermasalah selalu, sama bagian saluran pencernaannya. Ini ternyata semua nih tadi empat-empatnya kalau kita ngobrol-ngobrol nyambung semua kan tadi. Bayi alergi nyebabin kolik, bayi yang masalahnya di mulut nyebabin kolik, ya kan ujung-ujungnya saluran pencernaan. Jadi kasusnya adalah gini, tuh bayi dari usia 0 hari sampai ketemu sama aku berapa kali ya? Udah banyak banget, sampai usia 6 bulan kemarin. Ini baru nih kasusnya, baru. Ini baru, aku ingat banget. Jadi sampai 6 bulan tuh memang kasusnya, ini unik, ibunya nih badung banget emang. Kenapa dok? Ya jadi aku udah bilang gitu, Bu, ini si bayi ini ada masalah alergi terhadap protein, ya kan? Si ibu katanya udah eliminasi semua produknya. Dia sudah eliminasi katanya. Terus aku coba lagi di bulan depan pas kontrol, kok masih kembung gitu, kalau kita ketok-ketok kembung gitu. Terus bayinya berat badannya nggak naik-naik. Naiknya tuh misalnya di bulan itu misalnya 700, dia cuman 400 atau 500. Jadi naiknya sedikit gitu. Terus, dok ini ASI saya yang bermasalah. Enggak, ASI nggak pernah bermasalah, aku bilang gitu aja. ASI ibu sangat amat baik, cuman komponennya yang saya bilang, protein susunya ada, makanya saya bilang ibu harus diet. Oh iya saya diet gitu. Besok gitu lagi, masih sama. Terus kulit bayinya tuh merah-merah, perutnya tuh kayak balon. Jadi gede banget, jadi kayak kita tuh ibu hamil ya, buncit ke depan gitu. Tuh bayi mau minum juga males. Kenapa? Banyak. Iya dia penuh, jadi ketika minum dia perut gue begah gitu kan, kalau misalnya minum kebanyakan nggak sanggup bayi, akhirnya mereka lebih males dan bayinya itu mencret terus menerus sampai kemarin akhirnya aku bilang gini, ya udah ibu ganti aja, kalau ibu nggak mau diet, mau nggak mau ibu memberikan susu yang khusus tuh, susu khusus yang bayi-bayi alergi. Mahal nggak dok? Mahal, nggak enak ya ibu coba dulu. Kenapa? Kan ibu nggak mau tuh ngotot. Itu terjadi sampai sekarang. Akhirnya aku bilang kita coba ya bu ya, kalau memang ibu nggak mau juga ya bingung saya, karena masalahnya seperti itu. Ada yang kayak begitu, ada juga yang memang waktu itu bayi usia 2 minggu. Jadi bayi 2 minggu waktu itu ketemu sama aku, itu lingkar perutnya tuh gede banget ya, nggak ada alergi, nggak ada apa-apa, bayinya itu kolik bener-bener gede banget. Ternyata ususnya itu berhenti bergerak. Nah, ususnya berhenti bergerak, jadi karena dia diberikan makanan. Jadi bayi umur 2 minggu dikasih sama neneknya pisang tuh. Aku ketemu. Dan akhirnya? Untungnya nggak nyampe invaginasi tuh, yang ususnya dari bawah naik ke atas. Dan nggak perlu dioperasi untungnya, kita masih bisa tolong. Itu waktu itu kita bantuin pakai probiotik ya kan, sama kita pijet tuh, sama di klisma dari bawah. Klisma tuh kita semprot ya, dorong ya, supaya ususnya balik lagi dan mau gerak. Itu ngeri banget, aku takut meledak tuh perutnya karena emang gede. Dia akhirnya nggak bisa kentut, nggak bisa buang air besar gitu. Kenapa? Karena memang makanannya ada di situ tuh. Kan udah dibilang tidak boleh memberikan makanan lain yang
lebih padat selain ASI untuk bayi di bawah 6 bulan. Nah ini 2 minggu dikasih makan sama neneknya. Wah itu kasus yang aku inget itu tahun 2000 berapa 2019 apa 2020 lah aku ketemu. Itu bayi 2 minggu. Itu serem banget. Dan itu masih banyak kasus lainnya sebenarnya. Oke, ini ada tambahan pertanyaan dari @siena_sari. Pertanyaannya adalah, apakah gumoh termasuk masalah pencernaan, Dok? Iya, masalah juga. Ya masalah pencernaan tadi 3 teratas tuh ranking 1, ranking 2, ranking 3-nya udah ada. Ranking 4-nya nih gumoh sama muntah. Oh, gumoh sama muntah. Ya kan, dikeluhin tuh tiap hari tuh. Dok, anakku gumoh. Gumoh itu kan sebenarnya normal ya. Gumoh itu sebenarnya normal, respon normal pada bayi ketika setelah pemberian ASI sudah selesai beberapa saat gitu. Kenapa bisa terjadi gumoh? Ya tadi normal. Tapi kalau gumohnya kebanyakan artinya frekuensinya lebih sering atau jumlah yang keluar jadi lebih banyak, namanya jadi bukan gumoh, namanya muntah. Kenapa sih bisa terjadi begitu? Sama prinsipnya. Karena tekanan di dalam perut terlalu banyak, besar tadi, gasnya terlalu penuh mau nggak mau. Misalnya kapasitas lambungnya bayi segini, ya kan, separohnya udah keisi sama gas, terus dikasihlah susu, misalnya ASI, baru separuh udah penuh, padahal kapasitasnya lebih gede. Ternyata karena apa? Karena ada gasnya. Karena gasnya penuh, dia ngedorong keluar ke atas. Karena apa ya? Katup di ujung lambung itu belum sesempurna kita. Jadi dia kalau tekanan terlalu tinggi akhirnya apa? Tuh kedorong, akhirnya muntah. Nah itu sering banget, sering. Kenapa? Ya tadi, karena memang katupnya tadi memang normal belum berfungsi dengan baik. Nah itu didukung juga tadi bayi yang alergi itu juga sama, bayi yang minumnya nggak bagus cara meneteknya, atau tadi pemakaian media lain yang akhirnya menyebabkan gas-gas di daerah saluran cernanya lebih banyak lagi. Oke, bener banget tuh. Jadi permasalahan gangguan pencernaan itu emang banyak ya. Banyak banget. Ranking 4 tadi ada di gumoh dan juga muntah gitu ya. Nah tapi sekali lagi nih Bunda Pintar Huki yang memang prinsipnya adalah pengen memberikan ASI secara langsung. Tapi ada keterbatasan dari kesehatan mungkin ataupun pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan oleh mama-mama muda gitu ya. Berdasarkan pengalaman dari Rai sendiri, bisa dicoba untuk media pemberi ASI yaitu dot ortodontik dari Baby Huki. Kenapa? Karena dot ortodontik Baby Huki sendiri ini adalah dot yang bentuknya tuh lebih pipih sehingga posisi ketika di atas dan di bawah langit-langit sama pas tidak ada celah untuk angin masuk. Jadi sangat pas gitu maksudnya ya. Sangat pas tidak ada celah untuk angin masuk. Selain itu nggak menekan langit-langit walaupun pemakaiannya bertahun-tahun. Jadi ini juga menghindari terjadinya kolik, terjadinya angin masuk secara berlebihan juga ya dokter. Jadi sekali lagi sih dot ortodontik mungkin bisa dicoba nih dari Baby Huki karena jujur ini nggak peres ini ini review jujur karena aku adalah prinsipnya gini sih dokter, simpelnya adalah kita kan membesarkan anak tuh udah kuat tenaga gitu kan, pengen kasih yang terbaik pasti. Tapi ketika udah pusing untuk memutuskan apa ya gimana ya untuk cara memberikan ASI, udah stres duluan, terjadinya ASInya jadi nggak banyak gitu, jadi nanti anaknya nggak naik berat badannya. Dan yang paling terpenting kalau buat aku sih jujur aja ya, aku nggak mau ribet, nggak mau stres karena pergi ninggalin anak keluar karena bekerja kan pengennya ya udah plong aja gitu hatinya. Betul. Gitu kan ya. Jadi pengennya ya udah cari yang memang pas untuk anak dan aman untuk anak, itu penting banget. Kalau tadi bicara tentang gangguan pencernaan, jadi nomor 1 tuh ada apa ya dok ya? Yang paling banyak itu kasusnya adalah sembelit. Sembelit paling banyak. Nomor 2-nya itu diare. Nomor 3 tadi kolik. Oke. Gitu. Tadi kan sembelit sama kolik tuh kita udah bahas. Tapi kalau diare ini gimana ya dok ya? Sama, jadi gini. Diare itu sulit dibedakan pada bayi-bayi terutama di bawah usia 3 bulan. Karena kalau pupnya bayi yang pakai ASI, ya kan kayaknya diare kan. Nah, jadi cair tapi ada bulir-bulir seperti biji-biji. Nah, itu ntar para ibu-ibu tuh panik, wah ini diare gitu kan. Padahal enggak.
Beda halnya kalau bayi tersebut minumnya minum susu tambah susu formula, ya kan? Tapi bentuknya seperti itu baru dibilang diare. Jadi diare adalah BAB cair yang terjadi lebih dari 3 kali dalam 1 hari pada bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI. Tuh. Ya, jadi digarisbawahi pada bayi-bayi yang tidak mendapatkan ASI. Kalau bayi ASI dengan frekuensi tersebut itu harusnya normal gitu. Nah, penyebabnya yang paling sering lagi apa? Sama tadi. Penyebab yang paling sering tetap alergi. Gitu. Jadi alergi ini rese banget ya sebenarnya kan gitu. Alergi ini bisa nyebabin iya dia muncul mulu di mana-mana ada. Penyebabnya itu memang paling banyak tuh alergi. Yang kedua itu memang tadi konsumsi makanannya ibu itu kurang apa ya bahasanya ya. Nutrisinya kurang lengkap. Otomatis kualitas makanan di dalam ASI itu tidak sempurna gitu. Nah ini juga atau komponen-komponen yang bisa menyebabkan alergi pada bayi ya itu juga bisa menyebabkan diare. Atau yang ketiga kalau misalnya bayi-bayi ASIP nih ibu-ibu pejuang ASI perah gara-gara harus bekerja pemberian ASIP yang salah. Nah, pemberiannya karena penyimpanannya salah. Ya jadi kan kalau di luaran sana udah banyak tuh yang ngomongin penyimpanan ASI harus dalam freezer. Ya kan, tapi freezer udah penuh, nemplok lah dia ada di pintu-pintu. Ya, waktu bayi dapat ASIP yang di dalam sama yang di pintu beda BAB-nya. Kenapa? Karena yang di pintu itu salah penyimpanannya. Harusnya di pintu tidak boleh disimpan, nggak boleh ada ASI ditaruh di situ. Kenapa? Karena suhunya nggak bagus, nggak sama kayak yang di dalam. Nah, ketika kita simpan tuh ASIP-nya sampai 3 bulan, ternyata cara penyimpanannya kan nggak tepat. Akhirnya pas diminumin komponennya justru malah membuat bayinya jadi diare. Atau selain tadi penyimpanannya salah, kontaminasi dari tempat pemberian ASIP-nya. Jadi udah dituang nih ke dalam media lain, bisa cup feeder tadi atau misalnya media yang lain lah, pakai sendok, pakai apa segala macam atau dot gitu. Itu diberikan tapi lagi-lagi itu tidak steril tempatnya. Ya si ibu nggak mau bersihin dengan tepat, ya kan nggak dicuci dengan baik atau tidak dihangatkan. Akhirnya ada bakteri lah di dalam situ akhirnya menyebabkan dia diare. Jadi penyebabnya selain alergi tadi penyimpanan ASIP yang tidak tepat atau adanya kontaminan bakteri atau virus yang yang ada pada saat kita memberikan ASIP kepada si bayi. Oke, jadi sebenarnya media pemberi ASI seperti mungkin cup feeder atau dot ortodontik gitu ya, yang paling tepat untuk steril itu gimana dok? Beda-beda. Beda-beda? Gimana tuh? Jadi ini ada ibu-ibu juga ya kan, sterilnya udah dicuci lah pakai sabun, habis itu diangetin lagi, terus disinar lagi pakai UV gitu kan, banyak banget tiga-tiganya. Nggak usah, pilih aja salah satu. Bisa dihangatkan ya kan, pakai air hangat direndam atau pakai sinar UV atau pakai sabun. Itu pilihannya nggak usah banyak-banyak. Tapi masalahnya cara bersihinnya yang salah. Kenapa? Kan ada sudut-sudut yang nggak pernah digapai. Ya kan, kayak gini nih, misalnya pinjam satu, aku pegang juga. Jadi kan ini nih ya, ini kan misalnya dot. Jadi itu kan ada ujung-ujung yang nih, kalau aku buka sekalian, biar kasih contoh nih. Nah, kayak gini ya. Ini sudut-sudut yang selalu bisa bikin bakteri numpuk nih di sini nih. Tuh, bayangin. Ini nggak kebersih tuh, bayangin ada lekukan-lekukan kan. Ibunya lupa bersihin bagian itu. Dia bersihnya ujung aja. Sama fokusnya ya kan. Atau di sini lihat ada spiral-spiralnya itu nggak disikat dengan baik. Otomatis tuh bakterinya muncul di situ. Itu bisa jadi. Jadi diare deh. Enggak, aku ganti dok. Udah aku steril, aku panasin, aku gini. Ya lupa dia, kumannya ada di situ tuh. Kan tapi udah kita panasin. Enggak, dia masih kena. Ini juga tuh. Kesimpan di sini coba. Itu dia. Lekukan yang kecil-kecil itu justru yang harus diperhatiin. Udah canggih katanya, udah pakai alat steril termahal di dunia. Tetap juga karena apa tadi? Nggak dibersihin dengan tepat tuh sampai ke ujung-ujungnya. Jadi memang membersihkan media pemberi ASI itu emang wajib harus benar-benar bersih gitu ya dok ya. Nah ini nyambung lagi ke kolik nih. Ini kan emang nyambung aja gitu ya. Gangguan pencernaan itu kalau mau ditarik mundur tuh kayak nyambung aja gitu dari apa yang paling pertama tuh sembelit, diare, kolik. Tadi nomor 4-nya juga ada gumoh dan juga muntah. Nah kalau bicara tentang kolik, tadi kan dokter udah kasih tahu. Oh iya kolik kalau bisa ya mengatasinya dipijit aja gitu. Tapi kalau udah dipijit tapi tetap kolik,
Gimana tuh dok? Tadi penyebabnya berarti belum disingkirkan, ya kan? Udah dipijet, koliknya masih tetap ada. Satu, bisa jadi penyebab koliknya belum kita singkirin. Misalnya tadi alergi atau cara memberikan ASI-nya yang salah, ya kan? Atau justru kita udah perbaiki kok dok semuanya, udah kita hindari alerginya, cara pemberiannya sudah, pijetnya yang salah. Nah, ya kan? Pijetnya yang salah, otomatis nggak membantu, sama aja bohong. Kenapa nggak keluar juga gasnya? Kenapa? Pijetnya ala-ala gitu kan? Nggak tahu caranya gimana. Makanya tadi pentingnya melihat tutorial pijat bayi yang tepat. Jangan sampai kita udah saya pijet kok dok, tapi tetap kolik, ya itu lain cerita ya. Ternyata cara pijatnya salah, tekanannya salah, arahnya juga salah. Nah itu juga bisa menyebabkan koliknya tetap ada aja terus di situ. Iya, jadi memang itu semua berkaitan ya. Iya, jadi satu-satu memang harus diintrospeksi apa nih yang salah. Kalau misalkan emang udah ngurangin yang tentang alergi itu dari makanan misalnya, oh berarti pijitnya nih yang kurang. Nah mungkin nih Bunda Pintar Huki bisa langsung aja kepoin Instagramnya Baby Huki Official untuk tahu gimana caranya mijit bayi yang benar. Terus mijitnya jangan lupa pakai minyak telon Baby Huki yang aku lagi pegang ini. Kenapa? Karena minyak telon yang satu ini itu bisa meredakan perut kembung, ngebantuin rasa anget juga nih pada tubuh bayi dan juga anak misalnya. Dan yang paling terpenting ini teksturnya lebih moist dan gak panas. Yang aku rasain, panas gak sih dok? Enggak apa sih. ada panasnya? Ya enggak. Nggak Yang ada tadi ya? udah aku ini enggak ada ya? Iya nggak ada ya. Dan sampai sekarang juga nih masih enak banget nih. Ini pas buat era pandemi juga nih. Kan biasanya kalau kita pakai hand sanitizer kering ya. Kering, betul. Jadi bisa pakai ini nih. Benar-benar sangat bermanfaat. Sekali lagi jangan lupa untuk kepoin di Instagram, di YouTube channelnya Baby Huki Official. Dari Dokter Andrea sendiri ada yang mau disampaikan lagi nggak nih seputar gangguan pencernaan dok? Ya, prinsipnya gini, kalau mau anak sehat tadi ya, bahwa saluran cerna merupakan organ terbesar penghasil kekebalan tubuh atau imunitas pada anak. Jadi masalah-masalah yang muncul karena pencernaan kalau boleh sih dihilangin. Kenapa? Kita pengen di era pandemi kayak gini, kita pengen semua anak bayi, anak kita lah semua maunya sehat. Kenapa? Karena anak yang sehat pasti happy kan, pasti bahagia. Gimana caranya tadi? Jaga kesehatan saluran pencernaan tuh penting banget. Caranya gampang. Apa? ASI. Yang kedua, bagaimana caranya ASI tersebut pemberiannya tepat. Yang ketiga tadi, ibunya harus makan yang bernutrisi supaya asupannya itu buat si bayi juga lengkap semuanya. Cukup itu aja. Jadi mau pakai ASI direct breastfeeding, mau pakai media itu pilihan. Ya, pilihan terbaik selalu direct breastfeeding. Tujuannya adalah mengikat jadi psikologinya tuh ada ikatan batin yang kuat, itu yang pertama. Yang kedua, menghindari masalah-masalah pencernaan. Tapi balik lagi, tuntutan yang sekarang di Indonesia kita nggak bisa pungkiri bahwa tidak ada tuh yang namanya direct breastfeeding tuh bisa dilakukan sampai 2 tahun pada ibu-ibu yang bekerja gitu. Karena apa, di Indonesia cuma 3 bulan tuh cutinya. Nah itu balik lagi, pilihlah produk-produk yang pada akhirnya tidak mengganggu saluran pencernaan bayi sehingga bayi tetap sehat. Gitu. Terima kasih sekali Dokter Andreas untuk waktunya kali ini. Mudah-mudahan informasinya tersampaikan dengan baik. Amin. Bunda Pintar Huki juga gak kebingungan dari sini ya kan. Mungkin nanti kalau misalkan Dokter Andreas bisa ketemu sama pasien yang nanya lagi tentang gangguan pencernaan, bisa dikasih tahu nih podcastan kita hari ini gitu sip, kan. Untuk Dokter Andreas sendiri misalnya ada Bunda Pintar Huki yang pengen tahu, tanya-tanya atau konsul nih. Ini dokter bisa kasih tahu nggak prakteknya di mana atau bisa tanya-tanya di mana gitu? Ya, aku tuh prakteknya sekarang terakhir ini di daerah Bekasi ya terutama. Jadi praktek itu di beberapa tempat. Yang pertama itu di rumah sakit EMC di daerah Pekayon. Yang kedua aku di klinik BIC Vida itu di Bantar Gebang, yaitu klinik Bunda, yaitu cabang dari Bunda Menteng. Ya. Itu aku di daerah Bantar Gebang, Bekasi juga. Yang ketiga di daerah di klinik BWCC Bekasi, itu juga di Bekasi di daerah Galaksi. Jadi tiga-tiganya bisa disamperin. Kalau nggak ada, misalnya aku dok di Papua gitu, mau nanya dari mana, bisa nanya ke Instagram aku. Tapi nanyanya jangan nanya obat. Nanyanya kayak gini, dok ini anak aku ada keluhan ini, kolik bukannya gitu. Boleh, tanya nanti di DM aja, aku jawab biasanya. Instagramnya apa? Instagramku dr.andreas.spa. Oke. Silakan ditanya. dr.andreas.spa.
Oke, @dr.andreas.SPA itu dia Bunda Huki Pintar ya. Jadi jangan lupa tuh kalau misalkan pengen praktek rumahnya dekat Bekasi gitu ya, atau betul. Di area Bekasi bisa langsung aja ke tempat dokter Andreas praktek atau bisa juga di Instagram. Oke deh kalau gitu terima kasih sekali lagi untuk dokter Andreas, sehat-sehat selalu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya ya. Terima kasih juga untuk Bunda Pintar Huki yang sudah menyaksikan podcast kali ini, tentunya di podcast Podcast Curhat Sahabat Bunda Pintar Huki. Kalau gitu Rai Cendana pamit undur diri dan jangan lupa untuk informasi lebih lanjut seputar produk dari Baby Huki. Terus promonya lagi ada apa aja sih? Langsung aja kepoin di Instagramnya @babyhukiofficial. Rai Cendana pamit undur diri, Baby Huki sahabat Bunda Pintar. Dadah! 3 Maret 1994, hari yang takkan kulupakan. Ini foto peralatan makan pertama anakku. Dia susah makan ya, tapi gak apa-apa, ada aku yang bisa merawatnya. Senyumnya menjadi semangat hari-hariku. Kehangatanmu kan kujaga. Perlabuhanku sudah sampai. Selamat ulang tahun menantuku. Titip anak dan cucuku ya. Puluhan tahun kami menjaga keluarga Indonesia dengan rasa aman dan nyaman yang tersebar luas di seluruh penjuru Indonesia. Baby Huki, 30 tahun terpercaya, sahabat Bunda Pintar.